Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat memulai perkuliahan pada siang. Salawat beriringkan salam tak lupa juga kita panjatkan pada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Langsung saja hormat saya kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Sistem Manajemen Mutu yaitu Ibu Nuri Aslami MSI dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baik, di sini kami dari kelompok 2 yang dimana kami akan membawakan materi pendekatan mutu. Nah, di pendekatan mutu ini ada 5 pembahasan. Yang pertama itu sejarah mengenai pendekatan mutu, pemikiran beberapa pakar, kemudian model pendekatan peningkatan mutu, kemudian ada aplikasi konsep mutu berdasarkan pandangan tradisional dan modern, dan yang terakhir yaitu evolusi sistem peningkatan mutu. Nah, baik, di sini perkenalkan saya selaku moderator yaitu Yudi Fakhrul Rozi dan ada teman saya juga sebagai pemateri yaitu Ayu Andini, Aulia Habibi, dan Almi Ramadhani. Baik, langsung saja untuk materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri yaitu Yudi Fakhrul Rozi. Sejarah mengenai pendekatan mutu. Nah, perkembangan manajemen mutu telah dimulai sejak awal tahun 1920 yang dimana dimotori oleh beberapa ahli dalam bidang mutu. Nah, periode ini dapat dikatakan sebagai periode awal yakni tahun 1920 sampai 1940. Pada periode ini manajemen mutu fokusnya masih sebatas pada inspeksi dilakukan dengan baik. Pandangan saat itu menyatakan bahwa bila inspeksi dilakukan dengan baik, maka hasil kerja akan baik pula. Bila hasil kerja baik dalam arti sesuai spesifikasi yang diinginkan, maka disebut bermutu. Berdasarkan pandangan yang demikian, maka posisi inspektor menjadi penting. Untuk memudahkan kerja mereka, maka penggunaan konsep statistik yang dikembangkan untuk dapat diaplikasikan dalam memanfaatkan teknologi informasi. Mulai dari bagaimana persoalan mutu diidentifikasi, bagaimana pengendalian mutu dilakukan, semuanya dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Selanjutnya, pemikiran beberapa pakar. Di sini ada beberapa pakar. Yang pertama itu William Edwards Deming. Nah, menurutnya mutu itu pemecahan masalah untuk mencapai kesempurnaan terus-menerus. W. Deming atau William Edward Deming juga mempunyai pandangan tentang hubungan antara suatu produk dengan kebutuhan pelanggan, yang dimana dikemas dalam tahapan lingkaran PDAC. Yang dimana P itu adalah plan, yaitu riset konsumen menggunakannya dalam perencanaan produk. Kemudian ada D, yaitu do atau menghasilkan produk. Yang kemudian ada A, analis, yang dimana menganalisa bagaimana produk dapat diterima di pasar dalam hasil, kualitas, biaya, dan kriteria lainnya. Kemudian ada C, yaitu check, yaitu memasarkan produk. Nah, kemudian menurut Joseph M. Juran di sini mendefinisikan mutu sebagai cocok atau sesuai untuk digunakan, mengandung pengertian bahwa suatu produk atau jasa harus dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh para pemakainya atau konsumen. Nah, pengertian ini cocok mengandung 5 dimensi utama yaitu 1. Kualitas, 2. Desain, yang ketiga kesesuaian, yang keempat ketersediaan, yang pertama itu kualitas desain, kedua kesesuaian, ketiga ketersediaan, yang keempat keamanan, dan yang terakhir yang kelima field use. Nah, menurutnya ada 3 langkah dasar yang harus diambil perusahaan bila mereka ingin mencapai mutu tingkat dunia. Yang pertama itu 1. Mencapai perbaikan struktur atas dasar kesinambungan yang dikombinasikan dengan dedikasi dan keadaan mendesak. Yang kedua, mengadakan program latihan secara luas. Yang ketiga, membentuk komitmen. Selanjutnya yaitu model pendekatan peningkatan mutu. Dalam model pendekatan peningkatan mutu, menggunakan pendekatan mutu secara umum yaitu preliminary control, yaitu bersifat preventif untuk menghindari mutu yang tidak diinginkan, dan proaktif untuk mencapai mutu yang semakin meningkat. Difokuskan pada input atau sumber penyebabnya. Yang kedua yaitu
concurrent control yang dilakukan terhadap kegiatan yang telah dilakukan dan menggambarkan pengendalian operasional. Dan yang ketiga adalah rework control, dilakukan apabila preliminary control dan concurrent control mengalami kegagalan sehingga perlu rework terhadap defense atau cacat dan output yang tidak sesuai dengan target. Yang keempat, damage control dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dari tidak tercapainya target nilai bagi stakeholder. Fokus damage control ini pada komponen nilai bagi stakeholder. Dalam hal ini lebih menekankan pada evaluasi terhadap kinerja kerja stakeholder atau pimpinan dalam mencapai target-target yang belum terrealisasikan. Proses pengendalian mutu berbasis pada ini akan menghasilkan perbaikan berkelanjutan atas mutu. Pada tahap cek terdapat titik-titik kendali mutu di mana setiap penyelenggaraan prosesnya pada tiap unit kerja harus mengevaluasi hasil pelaksanaan tugasnya dengan standar atau sasaran mutu yang telah ditetapkan. Dalam pendekatan tersebut berisi evaluasi, input, proses, output, dan stakeholder, maka ada juga penjamin mutu antara lain. Yang pertama, school review. Sebuah proses yang merupakan seluruh komponen pihak eksternal dan internal mengevaluasi efektivitas mutu organisasi, seperti apakah yang dicapai sudah sesuai dengan harapan. Yang kedua, benchmarking. Pendekatan ini merupakan salah satu kegiatan untuk menetapkan standar target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu. Standar dapat ditentukan berdasarkan keadaan realitas organisasi, misalnya hasil yang diraih. Yang ketiga, quality assurance. Suatu teknik untuk menekan bahwa proses telah berlangsung sebagaimana rencana awal. Teknik ini menekankan pada proses monitoring yang menghasilkan informasi, memberikan pelayanan yang terbaik. Yang keempat, ada quality control. Suatu sistem yang mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar, oleh sebab itu memerlukan indikator yang jelas dan pasti. Selanjutnya, aplikasi konsep mutu berdasarkan pandangan tradisional dan modern. Definisi mutu modern menurut Vincent Gasper, mutu adalah totalitas dari karakteristik suatu produk secara konvensional, langsung dari suatu produk maupun strategi yang diterapkan. Mutu ranah produk modern sangat bergantung terhadap kebijakan perusahaan dalam melakukan pengelolaan produknya, pengumpulan, pengemasan, hingga penyaluran kepada pelanggan. Yang kedua, perbedaan antara pandangan mutu modern dan mutu tradisional. Yang pertama, sistem mutu modern berorientasi pada pelanggan. Yang kedua, sistem mutu modern dicirikan oleh adanya partisipasi aktif yang dipimpin oleh manajemen dalam proses peningkatan mutu secara terus-menerus. Yang ketiga, kualitas modern dicirikan adanya pemahaman dari setiap orang terhadap tanggung jawab spesifik mutu. Yang keempat, sistem mutu modern aktivitasnya berorientasi pada pencegahan kerusakan. Dan yang kelima, sistem mutu modern dicirikan adanya satu filosofi bahwa mutu merupakan jalan hidup. Dapat disimpulkan bahwa pandangan tradisional mutu ditempatkan sebagai pandangan nomor 2 yang dipentingkan adalah profit orientasi, di mana saat barang telah memenuhi standar mutu minimum oleh internal perusahaan, maka barang tersebut telah dianggap bermutu. Evolusi sistem peningkatan mutu. Kepedulian terhadap mutu baik di bidang manufaktur maupun di bidang pendidikan sudah lama dipikirkan banyak para ahli. Yang pertama adalah menurut Boundus pada tahun 1994 mendeskripsikan 4 tahapan evolusi sistem peningkatan mutu, yaitu era infeksi mutu atau quality infeksi, merupakan konsep awal dari manajemen mutu, menekankan pada deteksi kesalahan produk final yang tidak memenuhi standar. Karena pendekatan ini dilakukan di akhir proses, maka kelemahan produk ini banyak produk yang terbuang dan beberapa memerlukan pengerjaan ulang. Yang kedua, di era kontrol mutu atau quality control, merupakan penyempurnaan dari quality infeksi, di mana tidak hanya oleh investor tetapi juga pekerja yang langsung menghasilkan produk dan jasa
Pemberdayaan pekerja dilakukan secara intens agar mereka dapat melakukan tindakan deteksi dan eliminasi atau perbaikan langsung sehingga jumlah produk akhir yang gagal dapat ditekan. Yang ketiga adalah era penjamin mutu atau quality asuransi, menekankan pada perencanaan mutu dan mengawal proses pelaksanaan produk dan jasa yang dihasilkan. Peminjaman mutu menekankan pencegahan kesalahan di tahap awal proses produk dan jasa dan menjamin bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan mutu yang dirancang. Secara sederhana, quality asuransi adalah sebuah cara untuk menghasilkan produk dan jasa yang bebas dari ketidaksempurnaan dan kesalahan produk dan jasa. Penjamin mutu ditandai dengan indikator-indikator yang utama. Yang pertama adalah adanya manual mutu yang lengkap. Yang kedua, adanya perencanaan dini mutu. Yang ketiga, adanya alokasi dan untuk mutu yang memadai. Yang keempat, adanya pembuktian oleh pihak ketiga. Yang kelima, adanya kontrol proses mutu. Yang keempat adalah era manajemen mutu terpadu atau total quality management, merupakan pengembangan QA dengan memperluas cakupan sistem, yaitu kembangkan budaya mutu. Struktur organisasi perlu dirancang untuk memungkinkan semua ini terjadi. Cakupan manajemen mutu dari pemasok, proses produksi sampai pada pelangganan pengguna. Baik, pemaparan materi sudah selesai. Maka presentasi saya tutup saja. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.